Masih bersama saya Adini dan kembali kami sampaikan berita Padang hari ini. Gunung Marapi erupsi. Ketinggian semburan abu 750 meter dari puncak gunung. Mayat laki-laki ditemukan di sungai bawah jembatan bypass, Kecamatan Koto Tangah, pinggiran Kota Padang. Tim Raja Wali Satres Narkoba Polresta Padang menangkap pelaku penyalahgunaan narkoba. Gunung Marapi hingga kini masih mengalami erupsi. Asap erupsi teramati dengan jelas dari beberapa daerah sekitar. Sejak Minggu pukul 00 waktu Indonesia Barat hingga pukul 12.00 waktu Indonesia Barat telah terjadi 3 kali hembusan yang dibawa angin ke arah timur dan timur laut. Asap erupsi Gunung Marapi teramati dengan jelas dari beberapa daerah sekitar. Seperti yang terlihat dari kawasan Taman Jam Gadang Bukit Tinggi. Gumpalan asap berwarna abu-abu membumbung tinggi. Tidak hanya itu, Gunung Marapi juga sempat menyemburkan abu vulkanik yang menyebar hingga ke permukiman. Pos Pengamatan Gunung Api Marapi, Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi mencatat, sejak Minggu pukul 00 waktu Indonesia Barat hingga pukul 12 siang, tercatat 3 kali hembusan, namun tidak terjadi letusan. Gunung Api Marapi 24 Desember sampai pukul 12 siang itu terekam 3 kali hembusan, dan untuk ketinggian asap yang teramati itu 750 meter di atas puncak. Diharapkan kepada masyarakat tidak masuki radius 3 km dan karena kita sudah masuk ke musim hujan, juga diharapkan masyarakat tidak mendekati sungai-sungai yang berhulu di sepertiga Gunung Api Marapi. Pos Pengamatan Gunung Api Marapi mengeluarkan rekomendasi agar warga sekitar Gunung Marapi dan pengunjung tidak diperbolehkan memasuki dan melakukan kegiatan di dalam wilayah radius 3 km dari pusat aktivitas Kawah Verbek. Masyarakat yang bermukim di sekitar lembah, aliran, dan bantaran sungai yang berhulu dari puncak gunung agar selalu mewaspadai potensi ancaman bahaya lahar dingin yang dapat terjadi, terutama di saat musim hujan. Selain itu, untuk menghindari infeksi pernapasan akibat abu vulkanik, maka warga juga diminta menggunakan masker pelindung mulut dan hidung. Dina Amrina melaporkan dari Bukit Tinggi. Masyarakat Koto Tuo, Kecamatan Koto Tangah, di pinggiran Kota Padang, digegerkan dengan penemuan sesosok mayat laki-laki di bawah jembatan bypass pada Jumat siang pekan lalu. Mendapatkan laporan adanya penemuan mayat yang masih di dasar sungai yang dangkal itu, polisi dari sektor Koto Tangah, personil Koramil, dan Basarnas langsung mendatangi lokasi. Menurut Kapolsek Koto Tangah, Kompol Afrino Caniago, mayat itu ditemukan pertama kali oleh penambang pasir di bawah jembatan Pulai Koto Tuo. Salah seorang penambang itu kaget saat akan menggunakan sekop untuk mengambil pasir. Ia menemukan mayat tertelungkup di dalam air dan langsung memberitahu penambang pasir lain dan warga di sekitar lokasi. Warga yang mengetahui kejadian itu kemudian berdatangan ke lokasi. Bahkan pengendara yang melintas di jalan bypass juga turut menyaksikan penemuan mayat itu. Setelah dilakukan identifikasi awal, selanjutnya mayat dikirim ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Sumbar. Ternyata dia lihat, dia pegang benar-benar itu manusia, sehingga beliau melaporkan kepada masyarakat yang lain, dan masyarakat langsung menghubungi kami polisi, Polsek Koto Tangah, dan kami langsung ke TKP. Dan kita lakukan olah TKP dengan identifikasi dari Polresta Padang. Yang bersangkutan dinyatakan betul sudah meninggal dan sudah kita bawa ke Rumah Sakit Bayangkara. Hingga kini,
Polisi belum bisa memastikan identitas dan penyebab kematian korban, sebab masih dalam tahap penyelidikan. Robiha melaporkan dari Padang. Mendapat informasi akan adanya transaksi narkoba yang dilakukan oleh seorang pengedar narkoba pada Jumat malam pekan lalu, personel tim Raja Wali Satres Narkoba Polresta Padang langsung bergerak menuju kawasan Siteba, Kecamatan Nanggalo. Sesampai di lokasi, petugas melihat pelaku akan bertransaksi dan langsung menyergapnya. Dalam penangkapan ini, tersangka mencoba melawan dan memberontak. Barang bukti yang disimpan tersangka sempat dibuang, namun berhasil digagalkan petugas. Perlawanan tersangka pun terhenti dan hanya bisa pasrah saat barang bukti berhasil ditemukan petugas. Dalam penggeledahan yang dilakukan personel tim Raja Wali ini, 2 paket sabu-sabu siap edar, beserta sejumlah barang bukti lainnya, seperti timbangan digital dan plastik untuk pembungkus sabu-sabu, ditemukan petugas di dalam lipatan kain tersangka. Alhamdulillah, tim Osmal Raja Wali berhasil mengamankan 1 orang tersangka, pelaku inisial M, dengan barang bukti 2 paket narkotika jenis sabu beserta plastik klip dan timbangan elektrik. Ini termasuk pengedar. Barang-barang yang kami temukan, barang bukti yang kami amankan itu sebagian sudah diedarkan oleh pelaku. Dalam hasil penyelidikan dan penyidikan, pelaku ternyata sudah residivis dalam hal yang sama. Setelah dilakukan penggeledahan dan dipastikan tidak adanya barang bukti lain, tersangka digiring petugas ke Mapolresta Padang guna diperiksa lebih lanjut. Hasil pemeriksaan sementara, saat barang haram itu dibelinya dengan cara dipesan melalui telepon genggam kepada seseorang. Tersangka mengaku tak pernah bertemu secara langsung dengan orang yang memberikan barang haram itu. Alfi melaporkan dari Padang. Menerima laporan adanya warga tersambar petir Kamis malam, warga bersama pihak berwajib bergegas menuju lokasi di Nagari Muarobodi, Kecamatan 4 Nagari, Sijunjung. Ternyata korbannya adalah 7 petani yang sedang berteduh di sebuah pondok. 5 orang tewas di lokasi kejadian dan 2 orang lainnya selamat. Peristiwa itu terjadi saat 7 warga ini berteduh di salah satu pondok di sawah saat hujan deras yang disertai petir mengguyur wilayah itu. Tidak berapa lama mereka duduk, petir menyambar dan mengakibatkan 5 warga tewas di tempat dan 2 lainnya selamat. Kelima warga meninggal dunia akibat tersambar petir tersebut adalah Bro Rima Rantika, 44 tahun, Ade Kurniawan, 35 tahun, Ilham Mardatik, 20 tahun, Haryanto, 37 tahun, serta Hendra Putra, yang berusia 40 tahun. Dalam waktu itu, hujan sangat deras, angin kencang, petir. Kemudian warga kita yang di pondok tersebut yang ada 7 orang tersebut tersambar petir itu yang 5 meninggal dunia di tempat, kemudian yang 2 lagi selamat. Usai divisum, 5 jenazah dibawa pihak keluarga untuk dimakamkan. Kasus ini langsung ditangani pihak kepolisian. 5 warga itu dimakamkan dalam 1 liang. Eko Pangestu melaporkan dari Sijunjung.